warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Darmawan. Saya dari Fakultas FKIP, Prodi D3 Perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan perpustakaan di Indonesia dan di dunia. Era sebelum penjajahan, bangsa Indonesia sejak lama telah mengenal peradaban baca tulis. Prasasti Upa di Kutai, Kalimantan Timur yang diperkirakan berasal dari abad ke-5 Masehi merupakan bukti sahih tentang keberadaan peradaban tersebut. Al-Masyari 2007. Pada era kerajaan Hindu-Buddha, banyak lahir mahakarya para empu seperti Nagara Ketargama, Arjuna Wiwaha, Mahabharata, Ramayana, Sutasoma, dan lain-lain. Karya tersebut merupakan hasil interaksi antara kebudayaan khas Indonesia dengan budaya asing. Ulamanya India pada saat beragama karya sastra ataupun kitab-kitab yang ditulis oleh para pujangga. Hanya saja lebih banyak untuk keperluan raja dan para kerabatnya. Perkembangan perpustakaan mengalami pasang naik di era kerajaan Islam. Masuknya budaya Arab termasuk baca tulis yang kemudian berinteraksi dengan kebudayaan Melayu semakin memperkaya khasanah budaya Indonesia. Pada masa ini banyak dihasilkan karya-karya besar. Kitab-kitab tersebut biasanya disimpan di dekat keraton atau masjid yang menjadi pusat aktivitas kerohanian dan kebudayaan. Era pemerintah Hindia Belanda. Masuknya bangsa Belanda dengan membawa teknologi bidang percetakan semakin mempercepat perkembangan budaya baca tulis di Indonesia. Di samping mendatangkan mesin cetak, mereka membangun gedung perpustakaan di beberapa daerah. Salah satu yang sampai sekarang masih eksis adalah kantor Voordeel Secletur yang kemudian berganti nama menjadi Balai Pustaka. Pada tahun 1778, Batavia Genootschap Varkhuizen en Waterspan mendirikan perpustakaan yang mengkhususkan pada bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang kemudian pada tahun 1950 diambil oleh pemerintah Indonesia dan dinamakan Lembaga Kebudayaan Indonesia. Dalam perkembangannya, pada tahun 1989 organisasi ini melebur menjadi bagian dari Perpustakaan Nasional Indonesia. Perpustakaan lain yang didirikan adalah Biblioteca Bogoriensis dengan fokus pada bidang biologi dan pertanian praktis. Perkembangan perpustakaan di beberapa daerah antara lain dijumpai di Probolinggo 1874, Semarang 1876, Yogyakarta 1878, Surabaya 1879, Bandung dan Salatiga 1891. Pada tahun 1916, perpustakaan yang disatukan menjadi Vereniging tot Vordering van de Bibliotheekwezen atau perkumpulan untuk memajukan perpustakaan di Hindia Belanda. Semasa pemerintah Belanda menjalankan politik etis merupakan lembaga yang berperan dalam pemberdayaan perpustakaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain menambah jumlah perpustakaan di desa dan sekolah kelas 2 di Jawa dan Madura, melengkapi koleksinya dengan terbitan-terbitan dalam bahasa Jawa, Sunda, Melayu, dan Madura. Dan dalam perkembangannya, hal tersebut kemudian memicu para pengusaha pribumi untuk membentuk lembaga penerbitan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan perpustakaan Indonesia. Era pemerintahan Jepang. Ketika Jepang menguasai Indonesia, mereka mengeluarkan kebijakan berupa larangan penggunaan buku-buku yang ditulis dalam bahasa Inggris, Belanda, dan Perancis di sekolah. Akibatnya banyak buku terutama yang menggunakan bahasa Belanda dimusnahkan. Kondisi ini justru menguntungkan bagi perkembangan perpustakaan Indonesia, karena dengan kebijakan tersebut buku yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia jumlahnya menjadi semakin banyak. Beberapa surat kabar yang terbit dengan menggunakan bahasa Indonesia pada saat itu antara lain Suara Asia,